Oke, so Bangda ketemu lagi sama gua tentunya Dio ya, hostnya di podcast pembangunan daerah dan di channelnya Bangda TV. Dan kita sekarang sudah ada narasumber yang keren, yang luar biasa dan profesional tentunya, Bapak Bob F. Sagala, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong, aplaus yang keren. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, nih kelihatan sekali ya mukanya fresh, segar gitu ya. Ini kalau saya lihat nih, kalau saya boleh menerka, nih Bapak ini usianya 40 ke bawah. Iya. Bukan 40 ke atas. Saya iakan saja. Iya, karena memang fresh mukanya loh, terlihat fresh, dan orang yang banyak berpikir itu tidak berarti harus mukanya cepat menua gitu ya. Ini nggak terbukti sama Pak Bob ya. Orang pintar banyak banyak baca tentunya gitu kan, dan informasi-informasi yang akan kita dapatkan hari ini tentunya dari Pak Bob RF Sagala gitu ya. Iya. Kegiatannya apa nih Pak? Sedang kesibukan apa untuk saat ini? Biasa Mas Dio, kami ini kan bekerja di Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Siap. Kalau Ditjen Bina Pembangunan Daerah ini memang kesibukan kami itu dimulai dari awal tahun sampai akhir tahun itu penuh selalu. Kenapa? Karena kami mempersiapkan perencanaan pembangunan yang secara kaidah perencanaan itu memang harus dimulai setahun bahkan 2 tahun sebelumnya. Jadi saat ini kami sedang disibukkan dengan perencanaan tahun 2026. Di sisi lain kami juga sedang disibukkan dengan persiapan penyusunan dokumen 5 tahunan. Hasil pilkada 2024 yang sebentar lagi akan pelantikan. Jadi memang kami lagi hype-nya lah untuk pekerjaan. Demikian. Luar biasa ya. Mungkin sedikit mengingatkan juga buat Sobat Bangda di rumah gitu ya, ataupun yang sedang menyaksikan podcast kita kali ini, bahwa kita lagi ada hajatan besarnya Bangda, betul ya Pak ya? Betul. Itu sebentar lagi digelar di bulan apa Pak? Bulan Februari. Di bulan Februari. Sebagai kegiatan rutin tahunan yang akan kami lakukan bersama dengan Bappenas, karena ada amanat Undang-Undang 23. Bappenas dan Kemendagri sebagai koordinator untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah dalam rangka pencapaian rangkaian target pembangunan nasional. Sinkronis antara pusat dan daerah. Kira-kira demikian Pak. Ini disebutnya dengan Rakortek Renbang, betul? Benar sekali. Apa sih itu Pak Rakortek Renbang itu? Jadi Rakortek Renbang sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 itu adalah wadah yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk dilakukan oleh Kemendagri bersama Bappenas sebagai koordinatornya terhadap pemerintah daerah, seluruh pemerintah daerah dan seluruh kementerian lembaga untuk menyepakati rangkaian kerja dalam rangka pencapaian target nasional. Kita selaraskan. Bahkan tahun ini kita ada perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita sekarang sampai merekomendasikan rangkaian output ataupun yang merupakan hasil kerja kegiatan yang siogianya dikerjakan oleh pemerintah daerah sebagai wujud pemerintah daerah mendukung rangkaian target pembangunan nasional. Kira-kira demikian. Luar biasa ini Rakortek Renbang ya. Lalu terkait pembicaraan Bapak Presiden kita ya, Pak Prabowo, yang memiliki 8 program yang direncanakan pada tahun pertama di periode ini yang mendukung Astacita Pak Presiden. Kira-kira target pembangunan nasional itu tercapai nggak menurut Bapak? Atau ada seperti apa? Tentu saja segala sesuatu yang sudah ditentukan Bapak Presiden, kita sebagai unsur pemerintah harus berupaya mendukung visi misi Bapak Presiden. Betul. Saat ini mungkin Bapak Presiden periode 2025-2029 dengan Bapak Presiden, Wakil Presiden masuk kami. Di sini ada yang disebut dengan Astacita. Astacita. Merupakan misi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang harus kita dukung pada saat ini, seluruh kementerian lembaga maupun seluruh pemerintah daerah. Nanti saja tentu saja upaya mendukung ini ada mekanisme tersendiri. Itu nanti akan kita tuangkan dalam dokumen 5 tahunan maupun dokumen tahunannya. Dan
khusus saat ini yang akan kita laksanakan Rakortek Rembang, ini kita akan membicarakan rangkaian dukungan pemerintah daerah dan kementerian lembaga khusus untuk tahun 2026. Khusus untuk 2026. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Kira-kira demikian. Dan tentu saja kita arahkan dalam mendukung Astacita. Dalam Astacita tersebut, iya, Pak, kira-kira ya? demikian, Mas. Lalu untuk Rakortek Rembang ini, kira-kira untuk dampak ke masyarakatnya itu terasanya seperti apa? Oh, tentu saja. Ya. Seperti pidato pelantikan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Ya. beliau mengingatkan kita sebagai seluruh stakeholder pemerintah, kita harus pastikan kita bekerja untuk rakyat. Ya, betul. Energi, waktu, mungkin anggaran dan sebagainya harus kita pastikan untuk bekerja untuk rakyat. Maka Rakortek Rembang tahun ini pun kita akan mendorong, memastikan mana rangkaian subkegiatan yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah yang kita yakini itu akan bermanfaat kepada masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul bisa merasakan keberadaan dari pemerintah daerah itu sendiri. Kira-kira demikian. Tentu saja di sisi lain nanti pemerintah pusat akan melakukan rangkaian aktivitas dia sesuai dengan kewenangannya di daerah itu. Jadi nanti ada mekanisme tersendiri. Tentu saja mungkin saya nggak bisa menjelaskan secara baik karena itu agak complicated. Siap. Tetapi kira-kira demikian. Ada upaya menyelaraskan antara perencanaan pusat dan daerah. Kita pastikan untuk mendukung Astacita dan tentu saja akan ada manfaatnya kepada masyarakat. Kira-kira demikian, Mas Tio. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Tentunya ya bahwa segala sesuatu yang direncanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah itu pasti akan berdampak positif kepada masyarakat. Kira-kira demikian, Mas Tio. Dan ini kita mungkin agak flashback sedikit terkait Rakortek Rembang ini. Ini persiapan itu seperti apa ya, Pak? Kalau boleh tahu tuh, Pak. Sedikit. Oke, kan gini, Mas Tio sebenarnya. Jadi ketika kita sudah menentukan Rakortek Rembang itu, kalau boleh saya informasikan ya, Pak ya. Siap, boleh dong. Pelaksanaannya itu nanti tanggal 18 Februari 18 Februari sampai dengan 13 Maret. Oke, 18 Februari sampai dengan 3. Hampir 1 bulan, Pak Mas Dio. Siap, siap, ya, siap, tentu Pak. saja ada perubahan dibandingkan sebelumnya. Kita tahu semangat efisiensi begitu kuat di pemerintahan ini. Iya, betul sekali. Maka kita juga pelaksanaannya walaupun agak sedikit perpanjang, karena kita akan laksanakan secara online keseluruhan. Kita penghematan di sana sini dengan catatan menjaga kualitas. Ya, online dan offline atau hanya online? Online nih, Bapak. Kita siap. online, kita tetap dilaksanakan secara online dan kita tetap jaga kualitas walaupun ini dilaksanakan secara online. Betul. Dan pelaksanaan 1 bulan ini terpaksa kita ambil karena memang sebenarnya di Rakortek ini ada 3 substansi utama yang harus didiskusikan. Apa saja itu? Ada nanti namanya substansi pendekatan dari sisi urusan pemerintahan, karena memang amanat undang-undang pembangunan daerah itu merupakan wujud implementasi dari urusan pemerintahan. Jadi nanti ada pendekatan urusan pemerintahan, nanti ada juga bagian Rakortek Rembang pendekatan dari namanya tematik. Dan satu lagi nanti ada yang harus diselaraskan kaitan dengan indikator makro. Rangkaian yang 3 ini harus disiapkan dengan baik. Disinilah butuhnya Rakortek Rembang itu. Dan kami sudah melaksanakan Rakortek Rembang dengan sebagai persiapan kami sehingga Rakortek Rembang ketika kita laksanakan itu betul-betul kita jaga kualitasnya. Kira-kira demikian, Mas Rio. Mantap ya, luar biasa. Ternyata memang persiapan ini dari pra sampai nantinya pun akan acara haknya, itu memang sudah persiapan full ya, Pak ya? Jadi memang tidak main-main bahwa kita mendukung juga terkait dengan programnya Pak Presiden Astacita tersebut gitu ya, harusnya, Pak? harus demikian. Keren banget sih memang. Jadi bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Rakortek Rembang ini memang dimulai dari tahapan persiapan, lalu Rakortek Rembang itu sendiri tadi kan, lalu dan masuk pada kegiatan Rakortek Rembang itu sendiri. Jadi mungkin ada jeda mungkin ya Pak dari Rakortek sampai dengan Rakorteknya itu sendiri. Itu berapa lama tuh, Pak? Ya jaraknya, kalau sebenarnya Rakortek persiapan itu kita laksanakan di awal tahun 2025 ini, sekitar awal Januari kemarin, dan kita sudah melaksanakan Rakortek Rembang itu dari minggu lalu. Dari minggu lalu, hari Senin minggu lalu, mohon maaf, tanggal 5 dan tanggal 6 minggu lalu, terus sampai nanti
sebelum tanggal 14 kita sudah koordinasikan seluruh kementerian lembaga dengan harapan tanggal 18 sudah go on dengan baik. Kira-kira sudah running semua. Running semua. Show must go on gitu. Show must Persiapan go on, sudah ya, oke banget gitu. Ya, Dari pra Mas Dio, sampai ya. dengan Rakortek Rembang. Siap, Mas Dio. Apapun yang terjadi show must go Ya, on dan karena kita juga harus mempersiapkan ini kan harus secara Rakortek Rembang online. Tentu saja harus diperkuat dengan aplikasi ya betul. SIPD yang sedemikian rupa, ada penyesuaian di sana sini dan menyesuaikan tentu saja substansi-substansi yang harus dikoordinasikan antara kementerian, lembaga dan Pemda. Itu merupakan rangkaian persiapan kami Rakortek Rembang. Kira-kira demikian, Mas. Berarti memang ada sinkronis juga antara aplikasi tersebut ya, SIPD tentu tersebut, saja, ya? tentu saja harus, Mas. Ini masuk ke dalam aplikasi SIPD tersebut. Iya. Oh, iya, oke. iya, Terintegrasi berarti ya dengan aplikasi tersebut ya. Iya. Oke, jadi memang dukungan pemerintah pusat dan daerah ini terhadap Asta Cita ini meliputi outcome, rincian output program hingga sub kegiatan prioritas ya, begitu Pak? Iya. Jadi nanti yang kalau dalam pemahaman manajemen, Mas Tio, jadi suatu organisasi, kalau kita konteks Pemda, organisasi Pemda, itu apa yang dikerjakan oleh perangkat daerah atau unit-unit pemerintah daerah itu harus dinikmati oleh masyarakat. Itu pada akhirnya goal utamanya. Yes. Nah, yang jadi masalah adalah karena ini adalah kaidah umum dalam satu manajemen, ikhtiar atau upaya yang bisa dilakukan suatu unit organisasi untuk mewujudkan goal utama tadi yang saya sebut tadi, itu ada namanya rangkaian output. Oke. Itu namanya rangkaian output atau bahasa sehari-hari rangkaian keluaran itu bahasanya. Jadi itulah yang akan kita pastikan mana rangkaian keluaran atau output itu akan menghasilkan sesuatu yang berdampak kepada masyarakat. Nanti akan ada namanya outcome, impact dan sebagainya. Kira-kira demikian. Tapi ada kaidah-kaidah perencanaan yang kami yakini karena ini bukan pertama kali dilaksanakan, Mas Dio. Ini tahun yang keberapa nih? Tahun ke-9. Wih, sudah tahun ke-9 ya Pak Rakortek Rembang. Jadi tentu saja semakin ke sini kita harus lebih baik. Betul pasti. Nah, jadi tahun ini banyak improve yang kita lakukan supaya hasil Rakortek Rembang itu bisa dirasakan manfaatnya dan dijaga akuntabilitasnya. Yes. Tentu saja nanti ini harus dipertanggungjawabkan. Kira-kira demikian, Mas. Ya, artinya di tahun ke-9 ini tidak mungkin sama dengan tahun-tahun sebelumnya tentu dong. saja. Harus lebih baik. Harus lebih baik lagi dan programnya juga pasti akan yang terbaru itu ya. Untuk mendukung tadi seperti yang program Pak Presiden ya. Dan terkait tadi kan ada disebutkan oleh Bapak sinkronis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Begitu ya Pak? Iya. Terkait Rakortek Rembang tersebut. Jadi peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Rakortek Rembang ini seperti apa sih Pak kalau boleh diceritakan? Oh iya, pemerintah daerah merupakan salah satu stakeholder yang sangat penting di Republik Indonesia ini. Betul. Kenapa? Karena memang negara kita sudah sejak awal menyepakati namanya ajas desentralisasi yang anak kandungnya tanda kutip itu adalah pemerintah daerah. Ringkasnya, pemerintah daerah adalah salah satu stakeholder yang sangat strategis dalam rangka pencapaian target nasional. Oleh karena itu, kita sebagai pemerintah pusat dengan kementerian lembaga dengan Bappenas sebagai pembina teknis maupun pembina umum harus berupaya memastikan rangkaian kerja dan kinerja pemerintah daerah itu mendukung target-target nasional. Itu konsekuensi logis dari ajas desentralisasi. Jadi menurut kami memang pemerintah daerah harus kita bantu, kita perkuat dengan harapan dia bisa berkontribusi maksimal untuk pencapaian target pembangunan nasional. Di Rakortek Rembang, kita minta tolong dong pemerintah daerah untuk urusan X, tolong kerjakan subkegiatan ini. Ini dibutuhkan nasional. Contohnya nih Pak, Contohnya, kita ambil aja ya, mungkin paling gampang PU ya, pekerjaan umum ya. Siap. Jikalau ada suatu kegiatan, suatu prioritas nasional di daerah yang dilakukan mungkin oleh APBN, supaya karena di daerah kan ada pembagian kewenangan, mungkin jalan tol, contoh ya, jalan tol ada sudah. Ada bagian yang mungkin harus dilakukan Pemda, mungkin ada pembangunan jembatan yang harus dilakukan Pemda atau penyediaan lahan dan sebagainya, supaya APBN yang sudah dilakukan di wilayah Pemda itu dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
Oke. Kira-kira demikian contohnya, Mas. Iya. Jadi karena kita kan dengan sistem desentralisasi ini, ajas desentralisasi ini ada pembagian kewenangan. Oke. Jadi di sini setiap pihak dengan kewenangan masing-masing harus berkoordinasi sinkron supaya ketika semua melaksanakan peran masing-masing akan dinikmati kebermanfaatannya bagi masyarakat, tentu saja secara umum untuk negara Republik Indonesia ini. Kira-kira demikian, Mas. Jadi memang betul-betul apa ya? Tidak hanya pemerintah pusat saja gitu kan, pemerintah daerah pun juga bergerak, bekerja sama. Itulah disebut sinkronis tadi ya kan, Pak? Gini, Mas Dio. Rangkaian target pembangunan nasional itu tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dengan APBN-nya. Setuju. Pemerintah daerah juga berkontribusi. Bahkan sebenarnya swasta juga berkontribusi. Oh gitu ya? Iya, tetapi kita bicara ini konteks-konteks pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Betul. Hanya itu aja. Betul. Jadi hasil pembahasan dalam kegiatan Rakortek Rembang memang menjadi pikiran dalam penyusunan RKP dan RKPD melalui sinkronisasi dan harmonisasi target pembangunan daerah dalam mendukung target pembangunan nasional, sasaran makro pembangunan dan major project ataupun program strategis nasional. Ya Pak ya, betul ya? Setuju sekali ya Pak. Oke, Rakortek Rembang tadi dimulai tanggal 17 sampai dengan 13 Maret 2025 di Jakarta Pak ya? Di Jakarta, online ya tapi. Oh iya, online dong. Dan artinya infrastruktur online-nya sudah aman dong ya? Sudah tentu Karena saja. ini ya tadi yang sudah disebutkan bahwa sinkronis antara pusat dan daerah kan? Iya. Berarti kan semua harus menunjang internet dan sebagainya. Sudah, betul. tentu saja. Ya kan? Kalau boleh saya titip, Siap. Gimana Pak? konsekuensinya ini kami nitip kepada teman-teman pemerintah daerah. Ya. Karena ini kita laksanakan secara online, mohon daerah juga mempersiapkan diri untuk itu, baik aplikasi dan hal-hal lainnya dalam rangka mendukung Rakortek Rembang ini. Betul sekali, karena tanpa didukung infrastruktur dan karena ini kita tidak berbicara offline ya, tapi kita berbicaranya online gitu. Jadi ada memang yang harus ditunjang gitu Penyesuaian kan. lah. Penyesuaian gitu, karena demi memaksimalkan acara tersebut gitu kan. Dan jauh lebih hemat. Betul. Jauh lebih hemat. Jadi memang menyelaraskan dengan apa yang diharapkan oleh Pak Presiden ya, bahwa efisiensi tersebut tadi. Ya, kira-kira demikian. Oke, baiklah Sobangda, luar biasa ini tadi percakapan dengan Pak Bob RF Sigala ya. Ini salah satu dari sebanyak orang Medan yang pintar, ini salah satunya ini diwakili oleh Pak Bob ya. Jadi jangan pernah underestimate gitu ya. Don't judge book by a cover. Apa tuh artinya itu? Ya itulah pokoknya ya artinya ya. Pokoknya ini Bapak ini memang luar biasa ya. Tadi saya sempat berbincang sedikit, artinya sebelum kita mulai acara podcast ini, tadi sempat berbincang sedikit bahwa ternyata santai, tetapi ketika kita bedah isi kepalanya, mohon maaf ya, itu ilmunya banyak banget. Ini baru sedikit yang kita kupas terkait Rakortek Rembang ya. Baru sedikit sekali, dan nanti akan ada ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Bob, dan mungkin ada lagi narasumber-narasumber yang lainnya gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Bob. Baik, makasih Mas Dio. Ya, baik, makasih Dio. Di sela-sela kesibukannya Pak Bob, sehat selalu dan insya Allah Amin. karirnya semakin baik, rezekinya semakin baik. Amin. Sampai jumpa di selain kesempatan. Oke, terima kasih Pak Bob. Ya, makasih, Sobangda, sama-sama. terima kasih. Stay tune terus pokoknya di Sobangda. See you.